Halo teman-teman, kemarin ada akun Instagram yang membandingkan antara biaya untuk membuat DeepSeek AI menjadi lebih murah daripada Cortex pajak ya. Gue udah nonton berkali-kali sih sebenarnya foto itu, tetapi kali ini gue baru dapat originalnya nih, original dari Instagramnya, langsung gue share ke teman-teman ya. Apakah betul budget anggaran Cortex itu terlalu mahal gitu ya? Coba kita lihat. Biaya DeepSeek AI lebih murah daripada Cortex pajak. Biaya lebih mahal tapi sering error, lebih berguna DeepSeek dan ChatGPT katanya. Katanya si Political Jokes ID ini ya. Jokes-jokes, teman-teman ya, jokes ya. Jangan diseriusin ya. Cortex sialan ini. Bahasanya. Cortex sialan ini bikin faktur pajak keluaran dari tanggal 28 sampai sekarang masih proses tanda tangan di sistemnya belum selesai. Audit aja dah ini Cortex ya, bikin rugi proses bisnis dan siklus perekonomian, kata Pak M. Lutfi. Cortex 1,299 triliun untuk rapat, 99 juta untuk tunjangan, 10 juta buat beli WordPress. Setahu gua nggak pakai WordPress ya, Pak ya. 500.000 buat bayar anak magang suruh ngerjain. Aduh, itu baru 1 M Mas. Lalu 1,298,9 T-nya kemana katanya. Era Jokowi lebih korup daripada Soeharto. Zaman Harto yang katanya lebih korup, swasembada pangan jaya, ya kebutuhan pokoknya murah. Zaman Jokowi cuma napas yang nggak dipajakin katanya. Pak Nugroho, kalau komen jangan berlebihan lah Bang, meskipun bisa jadi itu. Bapak David, Bapak David bukan gadget ini ya. Eh, bukan WordPress itu mah laptop pakai Laragon doang katanya. Coba akses directory yang random muncul yang 404 Engine X katanya. Gue nggak paham ya dunia IT ini ya. Kalau situ tahu yang fraud siapa, lebih kaget lagi. Rame tuh di dunia perauditan. Oh gitu ya? Oke. Gue sih kurang tahu ya. Karena gue tidak ikutan. Spill dong Pak katanya. Vendor sama panitia lelangnya panitia salah satu Big Four katanya. Aduh, 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 aduh. Lu kalau ngomong weekly meetingnya offline di Klub Bali sih. Oh gitu ya? Oke, oke. Ini kan bukan kata gua ya, gua nggak tahu ya. Ibu Hera Ihan. Kemarin ngurus MPP juga lama banget ya. Harus bolak-balik kantor pajak karena kartu MPP-nya entah kenapa nggak kekirim ke email saya. Orang kantor pajak juga kesel sama ini aplikasi. Betul teman-teman ya. Orang kantor pajak KPP juga kesel, juga pusing dibikin sama Cortex ini ya. Yang nggak pusing cuma mereka yang sudah terima duitnya. Itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia gua nggak tahu siapa. Bapak Stress Box, maaf Bang. Kemarin buat MPWP ada dikirim orang pos ke rumah nggak untuk kartu fisiknya? Yang di email gua ada, tapi setahu gua ada juga yang bentuknya kartu fisik, terus nanti diantar tukang pos ke rumah. Gua nungguin sampai sekarang belum sampai-sampai. Sudah nggak ada Pak ya, sudah nggak ada setahu gua ya. Bapak Will Valpray, kayaknya nggak ada GAN. Gue dulu bikin NPWP cuma dapat digitalnya, terus cetak sendiri biar punya kartu fisik. Betul ya, sudah nggak perlu zaman sekarang ya. Gue sih bikin langsung dianterin bro ke rumah fisiknya juga. Oke. Aku kemarin nanya di kantor pajaknya, katanya udah nggak ada kartu fisik kalau sekarang. Seperti begitu ya. Bapak Stray Boy. Ini rame teman-teman ya. Rame juga yang bikin komentar ya. Kemarin tuh gue udah ke sono bang, katanya nggak bisa lagi bikin KPP. Bikin dari online aja. Memang setelah bikin dikirim dari email kartu digital. Cuma nggak ada kartu fisik ya. Memang nggak ada kayaknya. Oh, pantas belum sampai katanya. Oke, thank you infonya. Mungkin udah beda kebijakan kali ya. Gua tahun kemarin memang masih ada kartu fisik. Oke. Tahun kemarin bulan berapa? Oke. Bisa sekali minta cetakin kartu MPP langsung ke kantor. Boleh juga kalau mau ya. Nah, kartu waktu itu juga ada webnya nggak benar sama sekali. Loh, gregetan gue masa buat email pakai huruf besar semua. Sekarang udah nggak pakai kartu fisik lagi ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman ketahui ya. Oke, kita lihat komentar lain nih. Ternyata kecerdasan buatan masih lebih murah dibanding kebodohan hakiki. Kebodohan beneran katanya. Kacau, kacau. Ada yang balas nih. Diam kau, fotokopi iktp dulu sana. UI atau UX no friendly ya. Memang sangat-sangat tidak friendly teman-teman ya. Core stress ini ya. Akses selalu trouble dibikin ribet padahal hitungannya tetap sama aja. Yang dicari pemerintah apa sih? Ya cari duit lah apalagi bos. Pakai nanya lagi, YTTA lah, apa tuh? You tahu-tahu aja lah gitu ya. Proyek katanya. Nyari proyek lah bos, proyek, proyek, V tender lah sayang, oke.
Anggaran 1,3 T 1 triliun dikorupsi, 300 M buat vendor. Habis itu digerus dark system sedemikian rupa. Hasil tinggal 30 juta buat anak freelance yang garap. Anjrit. Tapi ini di Konoha gue yakin teman-temannya. Di Indonesia mah nggak ada begini. Korupnya, oke. Hahaha katanya. Pernah pakai Cortex itu aplikasi buatan mahasiswa magang kayaknya. Oh gitu ya? Oke, masa? Era Jokowi lebih korup dari Soeharto. Zaman Pak Harto yang katanya paling korup swasta. Wah, ini tadi nih ya. BPJS itu kayak biaya nafas, Kak. BPJS juga amburadul ya. RS dipaksa terima uang yang seharusnya nggak sesuai sama biaya berobat. Oke, betul. Sorry, gue rasa mahasiswa magang itu masih banyak yang pointer ya. Paling yang buat tuh cuma anaknya atau keponakan yang ngerti IT ya. Jadi dipaksa buat gratis nggak bayar katanya. Kalau pejabat boomer ngide bikin aplikasi atau website pasti anggarannya gede ya, tapi pasti pakai banyak errornya. You know lah budgetnya kemana katanya. Aduh, aduh, aduh. Cortex itu sama dengan OpenAI plus DeepSeek plus kembalian 200 miliar. Oh gitu ya? Oke, masa? Memang era Jokowi dan Prabowo ini adalah era yang lucunya mengalahkan stand up comedy ya. Oke, masa begitu? Semua era memang segitu kualitas keseluruhan rakyat Indonesia. Kagak sih, dulu nggak kocak-kocak amat katanya. Kualitas rakyat adalah kualitas pemangku kebijakan sesuai yang dipilih. Oh gitu ya. Lebih nggak ketahuan aja sih zaman dulu katanya. Ya elah dari zaman dulu udah begini. Karena nggak ada internet aja ya, jadi pada nggak bisa berpendapat. Zaman sekarang siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa berpendapat. Lu lahir di zaman apa sih? Pejabat Indo emang udah lawak parah dari dulu katanya. Oke. Pemimpin mencerminkan rakyat. Lihatlah dulu juga rakyat kayak mana. Iya, rakyat IQ rendah memilih pejabat dengan IQ rendah juga. Rakyat suka nge-mix mudah dibohongi. Oke. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harusnya rakyat pilih siapa Pak. Kemarin langsung aja sebut gak usah cica-cicu. Gak ada keharusan negara demokrasi, tidak ada kata harus. Zaman SBY, KPK masih kuat ya, bawahan SBY pun ditangkap. Di era Jokowi, semua undang-undang dirubah, KPK pun diintervensi. Udah nggak ada penegakan hukum di era Jokowi yang benar ya, semua cuma saling serang antar posisi. KPK zaman Pak Jokowi cuma sekelas ormas pecinga unggas. Loh, berarti penilaian IQ rendahnya nggak valid dong, karena nggak ada dua unsur pembanding. Wih, oke, lanjut. Bapak SCRPN. Udah paling benar update aplikasi e-faktur malah bikin core stress ya. Anggaran doang gede, sistemnya hancur semua. Kacau. Bapak Ardanis Bergas. Bayangin ente jadi Deloitte disuruh beresin kekacauan yang disebabkan oleh PwC plus. Aduh, aduh, aduh. Bapak Sakata. Admin nggak paham ya? Staf yang ngurus Cortex itu harus rapat di Hotel Bintang 5 dengan hidangan kepiting Alaska ditabur kaviar. Wow. Oh, masa begitu sih? Bapak Farid. Sejelas ini korupsi di negara kita, tapi rakyat tetap nggak berkutik ya. Memang kasihan deh Anda semua ya. Maunya gimana Pak? Demo nggak didengar, buat gerakan langsung ditangkap. Udah paling bener kayak gue bacain komentar aja di media sosial udah cukup lah. Karena rakyatnya dipecah belah ya. Sukses emang pemerintah memecah belah rakyat. Jadi susah bikin gerakan masif. Memang betul. Yang penegakan hukumnya sudah terbeli ya. Jangan disamakan dong sama kecerdasan buatan, kata Pak Hayep Bib ya. Kita lihat ya, siapa dia Pak Habib. Wih, mantap nih, Silver Queen. Pembuatan Cortex itu memiliki kesulitan karena banyak data yang perlu disinkronkan. Data perpajakan kita besar, jadi hal ini yang bikin mahal. Enggak juga sih, Pak. Enggak juga sih. Peduli Lindungi bagus tuh, nggak error. Coba teman-teman ingat nggak? Peduli Lindungi kan barang bagus tuh. Nggak sampai bermiliar-miliar, nggak sampai bertriliun-triliun ya. Bagus, nggak error tuh. Kita juga perlu rapat ini itu. Emang dipikir mudah? Memang nggak mudah. Siapa bilang mudah, Bos? Jadi itu tadi adalah contoh membeli pemerintah. Tapi kalau dipikir-pikir yang benar emang nggak usah dibela. Terlalu dan sering lawak soalnya. Oh gitu. Dia mau bela bentar-bentar tapi nggak jadi ya. Kecerdasan buatan versus kebodohan alami. Kacau. Padahal konten orang SC tidak disertakan asal comot. Oh gitu ya. Jadi gue juga nggak tahu nih konten siapa ini ya. Anjir lebih mahal daripada OpenAI. Apakah betul OpenAI cuma 1 T? Gue juga nggak gitu tahu ya. Tapi kalau DeepSeek memang begitu katanya ya. Bapak Serediti, harga aplikasi 1 M, sisanya dibagi-bagi. Oh gitu, oke. Bapak Restux,
Mantap bikin turun terus kepercayaan masyarakat, good job. Bapak Kuowie, data email, nomor telepon, dan lain-lain pada berubah nggak sih? Ya jawabannya bisa kacau balau ya. Bapak Husnawira, kita ini benar-benar dipertontonkan kezaliman oleh para badut-badut itu di depan mata kepala kita sendiri dan secara terang-terangan, oke? Kasihan deh lu ya. Biar jadi kebiasaan dan dimaklumi, kata Pak Septian. Bapak broker Parang, sebetulnya murah biaya bikin aplikasi sampah sih. Yang mahal itu ya di perihal korupsinya, ya nggak, Pak Ibu Sri Mulyani? Nggak dibalas sama Sri Mulyani ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Bapak Holy Moly started. Cortex 300 juta buat website developer. Uang meeting, uang makan, dan lain-lain. 1 T buat kickback. Oish, mantap, sedap. 300 M katanya ya. Jadi keingat search engine Gatot Kaca. Oh gitu, apa itu? Bapak Jorok, Cina komunis lebih amanah menggunakan uang negara. Oh gitu ya. Karena penegakan hukumnya tegas, orang takut dikorupsi. Oke. Daripada Islam yang selalu ngomongnya insya Allah amanah. Oh gitu. Padahal hukuman korupsi di negara Arab kalau nggak potong tangan ya hukuman mati. Intinya kalau penegak hukumnya atas keinginan pejabat ya rusaklah satu negara ini ya. Cina murah karena teknologinya sono udah di atas jauh Pak. Biar murah kalau nggak amanah amblas juga tuh duit ya. Pasti ini orang setuju. Oke. Tempat cuci mungkin. Kayak gini mau mau ngadain tapera. Apa tuh tapera? Masih jalan nggak tapera tuh ya? Sebenarnya biaya deposit itu segitu kurang tepat. Itu biaya finalisasi, bukan biaya dari awal sampai akhir. Tapi aku paham pesannya. Oh gitu, oke. Buang pajak aja APK-nya. Nggak mau seuzon sama Anu. Tapi emang udah tabiatnya. Kacau balau ini ya. Ini kacau balau nih orang-orang komentar nih ya. Dirjen pajak masa kalah sama biaya bikin AI boy? Nggak malu kalian kah? Kemenkeu RI Dirjen pajak. Kortes aja website ribet anjing. Ketara antara akun pajak, akun Kortes harus beda semua. Aduh, konten memang harus diaudit. Ya, masa diaudit sama auditor yang kerja kan auditor, Bos. PwC Deloitte kan auditor, Bos. Masa jeruk makan jeruk? Ya sulit dong, Bos. Sulit ya, Bos. Sulit, 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 sulit. Lawakan awal Februari lah. Oke. Itu teman-teman ya, perbandingan antara DeepSeek dengan Core Stress dan dibandingkan dengan ChatGPT ya. Ternyata Indonesia masih pemenang nomor satu ya, startup paling gila, paling error, paling amburadul di seluruh dunia, yang paling korup, yang paling sampah, masih kita yang menang teman-teman ya, luar biasa ya. Terbukti dengan aplikasi Cortex atau Core Stress yang segitu kacaunya, tetapi duit 1,3 T sebagai budgetnya yang membuat kita semua ternganga-nganga teman-teman ya. Oke, teman. Itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.